This is an NBC News special report. Here's Hoda Kotb. Good morning. Good to see you. You are coming on the air right now with breaking news, a massive global technical outage. After a day of worldwide IT chaos caused by a global outage, the boss... Our top story this morning, businesses and organizations around the world recovering from a crippling IT outage. Halo semuanya, balik lagi bersama gua KP di Makerspace Indonesia. Breaking news teman-teman, breaking news. Jadi hari ini gue bangun-bangun banyak sekali didapatkan berita bahwa banyak komputer-komputer itu yang mengalami blue screen, disebutnya blue screen of death gitu ya. Jadi banyak sekali error sehingga menyebabkan kegemparan di mana-mana, terutama di Australia, Eropa dan di Amerika Serikat gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi sebuah perusahaan IT di Amerika Serikat yang bergerak di bidang cyber security yang bernama CrowdStrike, itu dia merilis sebuah update yang ternyata menyebabkan konflik dengan Windows. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan operating system Windows komputernya, lalu dia menggunakan cyber security ini, itu dia waktu update itu terjadi, mungkin waktu dia lagi tidur gitu ya, biasanya kan update dilakukan malam-malam, komputernya secara otomatis mengupdate. Nah, waktu pagi-pagi dia nyalain itu, komputernya langsung blue screen. Nah, blue screen ini apa sih? Ini pengalaman gue pribadi. Dulu waktu gue kuliah, gue juga sempat mengalami blue screen. Jadi waktu gue nyalain komputer, tiba-tiba ada warna biru gitu ya. Ini gue tampilin di sini kayak apa. Nah, ini kalau teman-teman yang tahu, ini tuh ngeri banget lah. Jadi sebenarnya sih penyebabnya dia itu gara-gara kegagalan hardware biasanya. Biasanya di bagian memori atau di RAM-nya itu rusak, sehingga si operating system tuh nggak bisa akses Windows-nya, nggak bisa nyala gitu ya. Nah, cara memperbaikinya kalau hardware-nya rusak, kalau misalnya software rusak, kadang-kadang di restart dia jalan lagi kan. Tapi kadang-kadang kalau hardware-nya sampai rusak, maka gue harus ke toko, beli memori baru, ganti memorinya, lalu baru biasanya Windows-nya kadang-kadang diinstal ulang, kadang-kadang nggak perlu, baru dijalankan lagi, baru bisa selesai gitu masalahnya. Nah, kalau itu punya gue pribadi sih aman ya, maksudnya tinggal ke toko ganti. Cuma masalahnya sekarang kan kalau di perusahaan-perusahaan besar, nah di mana klien-klien mereka ini contoh-contohnya itu banyak digunakan di bank, terus ada di bandara, di rumah sakit, hotel, dan perusahaan yang bergerak di bidang servis lainnya yang mengandalkan penjadwalan. Nah, dilansir dari Wired.com, masalah ini melanda berbagai negara, termasuk UK, India, Jerman, Belanda, dan terutama di Amerika Serikat. Sehingga airlines di Amerika Serikat, teman-teman, seperti Delta, United, dan American Airlines, jadi penerbangan utama mereka itu semua menghentikan penerbangan mereka di seluruh dunia. Dan alasannya itu karena mereka nggak bisa update jadwal mereka. Jadi mereka nanti bisa-bisa nggak tahu siapa pesawat mana yang udah take off, lalu jam berapa landing gitu ya. Dan ini menurut berita menyebabkan banyak sekali antrian di bandara-bandara, terutama bandara-bandara internasional yang ingin ke US atau keluar dari US. Nah, balik lagi ke yang gue bilang tadi, kalau misalnya gue sendiri mengalami ini, gue akan cek memorinya, kalau memang memorinya jelek, gue akan ganti. Tapi si perusahaan-perusahaan ini kan semua di mana-mana gitu ya, mereka beroperasi di mana-mana. Dan gak mungkin dong memorinya ini rusaknya barengan gitu, semuanya rusak. Jadi pasti gara-gara si softwarenya itu ada yang problem. Nah, ini setelah si CrowdStrike ini mencari, mereka sih bilang gara-gara ada konflik dengan Windows. Artinya sejauh ini untuk pengguna Mac dan Linux itu aman gitu ya. Cuma masalahnya kan Windows ini di dunia, ya mungkin di US operating system ini mereka bersaing, terutama antara iOS dari Apple dan Windows dari Microsoft. Tapi kalau di seluruh dunia kan ya bisa dibilang Windows tuh paling menguasai lah, termasuk di Indonesia gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, gue udah mengundang temen gue nih yang memang bekerjanya di bidang IT di sebuah perusahaan yang besar di Eropa. Nah, jadi kita langsung aja terhubung dengan beliau melalui Zoom. Nah, jadi sekarang gue udah terhubung dengan temen gue nih, seorang IT spesialis gitu ya, yang bekerja di sebuah perusahaan IT yang salah satu yang paling gede lah di dunia, tapi sekarang lagi kerjanya di Eropa. Kita nggak usah sebut, nggak apa-apa lah ya.
dengan teman gue Arif. Apa kabar bro? Hai, baik-baik Chris. Iya nih, ini kayaknya lagi ada apokalips nih ya. Heboh banget ya Iya. berita. Lagi rame nih. Lagi rame. Apakah ini akan jadi akhir dunia ini? Semacam apa? Dulu zaman kita dulu ada apa tuh millennium bug. Y2K. Y2K. Millennium bug. Gimana dunia apa orang-orang jadi Ketahuan kita tua. nggak bisa kemana-mana gitu kan. Iya. Oke, jadi sebelumnya kita bahas dulu apa sih bro yang sebenarnya terjadi ini? Jadi kayaknya hari ini itu banyak sistem di airport, terus di perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan sistem dari Microsoft nih, mereka down hari ini. Dan itu ternyata berdampak banyak ke bisnis mereka. Jadi kalau gue lihat sih dia ada pada blue screen gitu ya. Iya. Tapi dia sebenarnya down-nya itu dari servernya atau dari cuma layout luarnya aja sih yang down? Atau memang maksud gue kalau misalnya nih, misalnya komputer gue nih, LCD-nya apa namanya down gitu. Tapi datanya safe kan? Data-datanya sih aman kan? Iya, datanya safe. Cuma karena kayaknya ini kenanya itu ke operating system, jadi sistemnya nggak bisa jalan. Jadi bukan mengkorup datanya gitu lah ya. Tapi dia cuma jadi nggak bisa diakses. Iya. Dari perusahaannya sendiri kan sekarang jadi banyak nih dia ngomong CrowdStrike, ya kan? Nah si CrowdStrike ini apa sih bro? Lu pernah ini nggak? Jadi Pernah bersinggungan nggak? iya, jadi yang gue tahu ya, CrowdStrike ini perusahaan cyber security, dia menyediakan service. Biasanya nih kayak mungkin kayak di airport atau di perusahaan-perusahaan besar nih yang menggunakan server, itu kan mereka selalu ada kemungkinan diserang phishing, malware atau dan sebagainya lah. Nah, CrowdStrike ini menyediakan service untuk keamanan cyber security. Nah, kemarin ini kayaknya mereka melakukan update dan update-nya ini bermasalah. Jadi anggap aja kayak kalian kalau kita punya komputer ya atau laptop di rumah, Windows nih minta update, terus kita update, ternyata update-nya rusak sebenarnya. Kan jadi sistemnya langsung down. Emang gue baca-baca kan ada tuh klarifikasi mereka kan di X, formerly Twitter. Mereka bilang kalau ada bug di sistem update terakhir yang membuat si Windows ini jadi crash katanya gitu kan waktu mulai. Cuma kalau misalnya lu bikin ini nih bikin update, pasti kan dites dulu nggak sih sebelum dijalanin? Harusnya begitu. Virtual machine kayak atau apa kayak gitu ya? Iya, jadi kalau software itu mereka dibedain biasanya sandbox atau lokal gitu. Iya. Nah, sama production. Biasanya mereka nyoba dulu testing di sandbox. Kalau misalnya semua lancar atau apa, mereka deploy sistemnya itu di production. Nah, ini kan kalau sekarang banyak perusahaan yang menyediakan konsepnya itu over the air update. Jadi udah kita nggak nyolok USB atau ngupdate pakai CD, jadi langsung kan connect ke internet. Perusahaan si CrowdStrike ini bisa nge-push update-nya ke semua sistem yang terhubung dengan jaringan mereka. Oh, jadi kayak automatic update-nya Windows lah kalau misalnya kita. Tapi kalau yang ini lebih otomatis lagi karena mereka yang push. Kita nggak perlu klik OK gitu ya. Iya. Tapi bingung juga ya, maksudnya dia di cyber security artinya kan mereka di belakang layar tuh. Mereka cuma mastiin nggak ada phishing lah atau apalah. Tapi malah jadi front end yang kena. Begitu ada problem, bagian front end semua kayak Delta, United, Delta itu semua kan grounded. Itu kalau dari segi bisnis berapa $1 million hilang. Gila. Ini agak ironi juga karena mereka mengiklankan servis mereka tuh kalau
Coba bayangkan kalau misalnya sistem-sistem down karena diserang gitu Oh kan. iya, ada kayak gitu. Itu akan berdampak ke bisnis gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya fungsinya untuk melindungi supaya sistem jangan down gitu kan. Tapi mereka Tapi emang ternyata gara-gara update ini mereka yang si bikin. CEO-nya kan juga bikin klarifikasi, oh ini bukan cyber attack, tapi ini kesalahan pihak mereka. Setelah gue pikir-pikir, apa lebih mending kalau itu cyber attack dari segi Tapi kalau kayak gitu mereka bisa ditinggal pelanggan sih. Tapi kalau terjadi kayak Kalau sekarang juga mungkin pelanggan jadi mikir-mikir lagi nggak sih? Kalau gua sekarang servisnya. sebagai contohnya kan kayak Microsoft itu sebenarnya bukan salah Microsoft, tapi saham Microsoft nih juga turun. Oh iya, Saham CrowdStrike juga turun. karena Linux sama Mac nggak ada masalah ya. Nggak kena. Mereka pasti nge-postnya ke semuanya kan itu ya. Iya. Tapi yang Cuma terdampak memang, cuma Microsoft. Betul. Karena kan sistem-sistem di airport nih kalau misalnya yang nampilin layar, jadwal apa segala macam, itu sebenarnya kalau mesinnya lagi baru dinyalain itu Windows sebenarnya. Iya. Jadi Iya sih. belakangnya. Dan memang ya maksudnya kalau misalnya di US, mungkin di US kan home-nya Apple kan. Mungkin hampir 50-50 itu antara Apple sama mungkin ya Linux mungkin 10% lah. Sisanya mungkin 50-50 antara Apple sama Microsoft. Tapi di luar Amerika kan gila bisa 70-80% kali Windows. Iya. Apalagi kayak di Indonesia atau kayak di Cina, di India gitu kan bisa 80% Windows semua. Iya. Ini parah juga sih ini ya. Terus kalau untuk melindungi kita dari hal semacam ini tuh gimana? Ini kan maksud gua sesuatu yang harusnya di belakang layar mempengaruhi di depan nih jadinya. Kalau dari komputer kita pribadi sih ya, kalau biasanya kita berhati-hati, dilihat dulu misalnya update-nya apakah Legit atau enggak? Ya legit atau enggak. Jangan Terus apa kan update kadang-kadang ada yang memang critical, jadi memang harus langsung dilakukan, atau optional, kadang-kadang nggak terlalu penting gitu. Nah jadi kita harus hati-hati nih kira-kira update-nya penting nggak, terus memang dari sumber yang terpercaya. Lalu jangan lupa backup sistem kita selalu. Kalau misalnya terjadi seperti ini kan kalau nggak ada backup tuh kayak kemarin itu kayaknya ada kasus Kominfo gitu kan. Iya. Gue nggak mau lanjut ke sana tapi. Oh. Iya, tapi nggak apa lah. Jadi maksudnya memang backup itu kan penting kan. Tapi kalau misalnya kayak gini, dia kan bahkan nggak bisa akses Windows-nya kan. Gimana cara backup? Atau bisa ke reboot, like ke recovery, Windows recovery gitu. Kalau misalnya Windows pada umumnya, kalau kita memang sediain backup, itu bisa ke recovery ke kondisi terakhir. Iya, jadi yang kondisi kayak gini nih sulit diterka sebenarnya karena si CrowdStrike ini harusnya menjamin kalau perusahaannya itu akan kayak menyediakan security dan dan juga sistemnya nggak bakal down kayak apa, kan mereka dibayar mahal untuk itu. Jadi itu lebih kayak penalti untuk mereka lah. Nanti ini pasti sih gue merasa di semua perusahaan pasti ada agreement yang bakalan ada antara penalti atau fine atau fee atau something like that lah ya. Kalau mereka sampai gagal kayak gini. Cuma gue mikirnya kan, jadi waktu sekarang ini waktu kita ngobrol sekitar 1 jam yang lalu, si CrowdStrike ini baru ngeluarin satu statement lagi yang bilang kalau mereka udah benerin, mereka udah nemuin problemnya di mana dan mereka udah betulin, jadi mereka mau push lagi update-nya. Cuma problemnya komputer-komputer yang udah terpengaruh, yang kena ini kan dia bahkan nggak bisa masuk ke Windows-nya kan. Jadi nggak terhubung internet ya. Jadi betul-betul harus kayak manual satu-satu. Itu repot sih. Jadi mereka harus kayak recovery ke kondisi yang terakhir sebelum di-update ini, lalu terus di-push ke update yang benernya gitu. Jadi memang kayak IT spesialis tetap harus ada kan. Iya.
kan apa namanya, IT itu kalau misalnya semua baik-baik aja, itu sebenarnya IT-nya bagus gitu kan. Kalau IT-nya santai artinya udah bagus. Iya. IT-nya sibuk diserang melulu artinya kurang infrastrukturnya Artinya kurang pas. nggak bagus ya. Sama kayak apa pemadam kebakaran gitu ya. Katanya kalau mereka kerjaannya paling nyantai di satu wilayah itu artinya mereka kerjanya bagus. Kerjanya bagus ya. Sistemnya berjalan. Oke lah bro, makasih banyak nih. Makasih banyak Ya, banget sama-sama. untuk waktunya. Mudah-mudahan jadi lebih jelas lah ya teman-teman ya. Oke, makasih bro. Oke teman-teman, nah segitu aja dari gua. Nah itu kan udah dijelasin tadi dari teman gua ini mengenai apa sih yang terjadi dan kira-kira gimana cara kita menanggulanginya kalau nanti teman-teman mau membuat perusahaan. Walaupun untuk pribadi emang nggak terlalu kena efek ya, seperti yang dia bilang karena ini lebih ke back end untuk security. Jadi kalau untuk kita pengguna pribadi sih mungkin kita nggak perlu seperti yang gini-gini. Tapi di zaman yang Internet of Things seperti sekarang memang penting sekali bagi kita untuk melek teknologi. Apalagi di mana teknologi itu nggak cuma berdiri sendiri, tapi satu teknologi berkaitan dengan teknologi lainnya, satu app berkaitan dengan app lainnya, sehingga ada satu aja yang jadi weakest link atau yang satu aja yang gagal, semuanya jadi gagal. Nah gitu aja teman-teman, mudahan bahasan kita kali ini berguna bagi teman-teman. Jangan lupa klik like and subscribe and see you in the next video. Bye-bye.